uh, nangis gitu. Aku nangis. Terus tiba-tiba aku berasa, terus aku lihat ada sosok di bawah kakiku. Tuhan Yesus. Jadi waktu aku lihat Tuhan Yesus di bawah kakiku tuh, Tuhan Yesus membasuh kaki aku gitu. Oke, kalian semuanya, senang bisa ada lagi di sini bersama saya Mariska Polii di channel M&M Enterprises 2020 dengan kontennya Planet Earth. What's going on? Chit Chat with Mariska. Dan saat ini akan chit chat dengan Mariska adalah Christine Mananeke. Christine adalah teman saya waktu di Manado, sekarang pindah ke Amerika dan dulu seorang penyanyi, seorang artis di Manado, di Indonesia, dan saat ini punya bisnis sendiri di Amerika dan menetap di sini. Selamat malam, Christine. Selamat malam. Mau panggil Ibu Kak Jo ini kau bagaimana ya? Orang bahasa Manado Jo kan, Christine, supaya orang agak sedikit bernostalgia dengan anything. Pokoknya yang penting kalau apa yang boleh dapat cumu itu no. Karena ini bahasa kadang-kadang patok di bahasa Manado kaget suka campur dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi mana-mana itu apa yang boleh dapat cumu itu juga. Oke, Christine, sehat ini kan tidak ada apa masalah company-nya saat ini ya di semua berjalan lancar. Sudah divaksin belum? Belum. Sementara menunggu yang kedua ini. Vaksinnya. Jadi waktu pertama sampai yang kedua, terus yang kedua itu aku ada di Colorado, spend time with my daughter. Jadi nggak sempat take it. Berikut ini nanti, mungkin beberapa hari lagi. Oke, dan seperti biasa, dengan tampilan seperti ini mengingatkan saya kepada seorang Christine Mananeke di masa lalu. Ini style Christine di panggung. Cuma bedanya kan enggak ada yang gimana gitu. Sekarang lebih feminim, lebih itu pengaruh hidup di Amerika atau memang berubah alami atau bagaimana? Sekarang kan jarang dari nyanyi terus tiba-tiba punya company sendiri running dan ya sebenarnya dua profesi yang sangat berbeda. Sebenarnya kalau pelayanan yang ada sekarang itu pelayanan yang bisa dibilang pelayanan yang memang panggilan hati, gitu loh. Jadi kalau nyanyi itu kan profesi juga, cuman lebih banyak jadi nggak ke person kayak sekarang yang kita buat ini, kita lebih banyak serve ke person di dalam dunia medical instead of kalau dulu kan nyanyi kita kayak more fun gitu loh. Jadi hobi juga profesi. Jadi lebih berasa lah gitu. Maksudnya di bidang yang lain gitu loh. Tapi kalau nyanyi juga, kalau di profesinya nyanyi sebagai nyanyi juga, memang juga enak gitu. Jadi tergantung di mana kita berada gitu loh. Jadi kalau aku di perusahaan ya aku seperti ini. Kalau aku pas lagi nyanyi ya aku seperti itu gitu. Gitu dan ketika ada di Amerika pernah enggak terpikir untuk
bikin album rohani atau bikin single atau seperti apa, atau tidak bisa sama sekali karena kesibukan saat ini? Kalau untuk saat ini sebenarnya good ya, that's good question. Sebenarnya bagus gitu untuk saat seperti ini. Cuman karena keadaan sekarang ini membuat saya itu lebih banyak terjun ke ke bagian kesehatan, medical, sebab what's going on. Karena nyanyi untuk saat ini ya, kalau untuk rekaman aja mungkin bisa, itu sangat bisa banget gitu, tapi waktunya kita mesti atur gitu. Waktunya mungkin yang menjadi struggle, waktunya yang agak susah kita atur sekarang untuk rekaman gitu. Oke, sekarang kalau kita boleh sedikit ke throwback. Saat pertama kali Christine tuh pindah ke Amerika, itu kira-kira berjalan tahun berapa itu kalau masih ingat? Dan 2007, 2008, akhir 2007. Oh, itu pindah ke sini dan kemudian karena suami ya ikut suami itu, ya oke, something happen dan akhirnya dengan yang saat ini. Dan kalau boleh cerita soal membina rumah tangga dua beda budaya gitu, itu apa yang Christine rasakan? Apa pelajaran yang diambil, dan adakah hal-hal yang pertama kali itu agak sedikit mengganjal, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya toh bisa oke. Jadi sebenarnya kalau suami saya sih dia agak dia kayaknya ikut-ikutan gitu loh. Jadi kemana aku bawa dia ngikut gitu. Yang keganjal di antara kita itu hanya culture di bahasa gitu. Karena tapi yang lain-lain itu, soal yang lain-lain gitu nggak masalah. Kalau makanan sama bahasa gitu. Kalau makanan biasanya kalau orang Manado kan semua so tahu ya, pedas-pedas. Sementara dia di sini enggak gitu. Dan juga bahasanya kalau kayak saya kan kurang banyak mengerti itu, kurang banyak vocabulary juga, kadang-kadang pronounce-nya juga waktu kita pronounce-nya what ya, kadang-kadang disitulah gitu kesulitan yang kita hadapi gitu. Apalagi kalau waktu pertama-tama itu kalau kita berantem gitu kan, kalau kayak orang Manado kan kalau berantem aja gitu kan. Kalau kita berantem sama orang bule itu agak susah karena mau ngomong juga nggak ngerti apa yang kita mau ngomongin. Buka kamus dulu. jadi sebenarnya di situ seninya ya. Jadi ada pembelajaran penting. Jadi ketika kita mau marah, mau bicara sesuatu, kita harus mikir dulu. Jadi kan kadang-kadang kalau jadi bagus juga ada hal yang baik juga, karena kita sebelum kita bicara, sebelum marah kita mikir dulu. Iya, jadi ada gap gitu, ada gap untuk think gitu. Jadi kadang-kadang aku pikir udah keburu emosinya, udah keburu hilang sebelum aku memang nemuin kata-katanya gitu. Jadi unik juga gitu loh. Agak susah memang, karena kalau kita lihat kita sendiri ya, kalau orang sendiri orang Manado kan, kalau orang suami orang Manado saja susah mau dimengerti gitu loh. Orang Indonesia saja susah gitu, apalagi orang asing gitu. Orang asing maksudnya orang ya asing-asing banget. Oke. Ya, itu nggak begitu susah, karena memang waktu
nyanyi dulu kan memang udah Iya banyak. udah agak kenal. Hanya pronunciation-nya sedikit kita masih kental dengan kita punya Aksen. aksennya itu masih kencang gitu. Kayak orang Manado, DP tok tuh masih toh. Jadi itu yang susah. Oke, sekarang kita ke perjalanan religius Christine ketika mulai di Jamaah Tuhan. Kalau bisa di-share itu tahun berapa dan ada kejadian apa sehingga akhirnya membuat Christine tuh benar-benar kayak di Jamaah Tuhan gitu kayak ini. Iya, sebenarnya itu doa dari mama ya. Doa dari mama, doa dari keluarga juga, karena ya orang berasal dari orang Manado dan memang terlahir secara Kristen, dan memang dulu juga waktu masih kecil kan memang didikan seperti itu. Jadi memang sudah ada dari akarnya, tinggal belum ada pengertian sampai ke relationship apa kalau bahasa Manado ya, hubungan ya, kayak kayak pertemanan gitu loh, kayak betul-betul akrab dengan Tuhan Yesus itu belum ada pengertian yang benar gitu, dan gampang gitu, kayak gampang banget gitu. Tadinya yang saya tahu itu kan sebelum saya ditangkap Tuhan Yesus itu, yang saya tahu itu Tuhan itu jauh gitu. Jadi Tuhan itu nggak bisa kita jangkau, it's impossible, itu nggak mungkin gitu. Sehingga saya juga masih ada didikan dulu kalau mau pegang Alkitab aja tangan nggak boleh kotor gitu. Jadi automatically gitu, kayak misalnya kalau hal-hal yang banyak lagi, hal-hal yang personal gitu, kita nggak boleh ke gereja, kalau begini, kalau begitu, kalau ada masalah kita nggak boleh duduk communion, pas communion, perjamuan gitu. Jadi banyak sekali do and don't do, banyak sekali hal-hal yang kita pelajari dulu yang nggak bisa dan bisa ya itu kayak kita pakai kekuatan kita sendiri saat itu. Tapi 2007-2008 ketika saya kesini itu sekitar 3 bulan sebelum saya kawin, 3 bulan itu saya ditangkap Tuhan Yesus gitu. Berarti pertobatannya di Amerika dan bukan di Amerika. Saya sebenarnya sudah mulai, tetapi dia punya I don't know how to tell the exactly, karena dari kecil memang sudah Kristen gitu. Cuman lahir barunya, aku baru mau bilang. Jadi waktu sebelum aku ke Amerika itu aku belum dibaptis kayaknya, belum. Aku ke sini terus ya. Jadi waktu aku ke sini baru aku bukan lahir baru ya. Aku ke sini terus aku ditangkap Tuhan Yesus, kayak aku lihat vision. Jadi aku lihat vision waktu itu. Waktu itu aku apa visionnya? Apa visionnya itu waktu aku waktu mimpi gitu. Aku mimpi, di dalam mimpi itu aku lihat ada bapakku gitu. Nah, di rumah itu biasa kalau sama anak-anak kita semua kak beradik itu papa selalu selalu maunya mau suka kayak orang tua manja gitu, suka apalagi orang Manado kan suka angkat-angkat gitu, apa orang Manado bilang kalau suka dipuji-puji gitu loh, suka dipuji-puji sama bapakku gitu. Jadi bapakku tuh kayak aku tuh kesayangannya gitu loh. Aku tuh kesayangannya gitu dari bapak. Jadi kalau bapak biasanya kalau bapak ada apa-apa, aku udah besar, bapak ada apa-apa kalau satu kata, papa baru satu kata itu kita 10 kata. Jadi
biasanya karena disayang, dimanja, salah jadinya. Jadi kalau papa marah-marah gitu kita udah 10 kata. Papa baru 1 kata, kita udah 10 kata. Maksudnya talk back gitu loh. Apa namanya, kayak pamelawang begitu, Dang. Anyway, jadi kita dalam mimpi itu kita sementara beradu mulut dengan kita punya papa, begitu. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa gitu, pokoknya kita kasar sekali gitu ngomong sama kita punya bapak. Terus tiba-tiba dari itu kayak ada satu figur, ada dua thing gitu, dua story yang aku lihat di dalam apa namanya dalam vision, dalam mimpi yang aku lihat. Terus tiba-tiba all of a sudden aku nangis gitu. Aku nangis. Terus tiba-tiba aku berasa, terus aku lihat ada sosok di bawah kakiku. Tuhan Yesus. Jadi waktu aku lihat Tuhan Yesus di bawah kakiku tuh, Tuhan Yesus membasuh kaki aku gitu. Jadi waktu Tuhan Yesus mengambil kakiku, terus Tuhan Yesus membasuh kakiku, aku waktu lihat itu kan aku sementara nangis. Terus aku pas nangis, I don't know why. Aku nggak tahu kenapa aku nangis gitu. Tapi pas ngelihat ada Tuhan Yesus di kaki begitu, aku kan langsung pikir, kenapa dia ada di bawah situ gitu kan? Dia kan Tuhan gitu. Jadi aku berusaha untuk narik kakiku gitu. No, begitu. Tapi aku berusaha dengan kekuatanku, aku berusaha mataku, terus aku tutupin gitu. Aku berharap ini not real gitu, karena aku lihat itu real, tapi aku berusaha tutup mataku nggak bisa ketutup. Aku berusaha tarik kakiku, aku nggak bisa bergerak gitu. Jadi cuman seperti itu yang aku bisa, kayak mau move, kayak mau bergerak tapi nggak bisa bergerak. Terus Tuhan Yesus sementara basuh kakiku, Tuhan Yesus bilang begini sama aku, my beloved daughter. Dia panggil my beloved daughter itu kayak kekasih itu. Kayak bagaimana Bapakku memanggil aku, dia memanggil aku seperti itu, kekasih. Jadi kita ini kekasih Tuhan Yesus. Jadi kekasih my beloved daughter. I'm so confident karena memang seperti itu Tuhan Yesus bilang, my beloved daughter, do this, do like I do. Jadi Tuhan Yesus bilang, lakukan seperti apa yang aku lakukan, gitu. Jadi waktu Tuhan bikin seperti itu, aku nggak tahu apa-apa, tapi all of a sudden tiba-tiba segala ada yang di dalam tubuh aku itu berubah, gitu. Berubahnya itu, aku nggak tahu berubahnya itu seperti apa, tapi setelah aku pelajari itu, karena Allah itu kan roh, tidak kelihatan ya. Jadi yang berubah itu, yang hidup berubah itu sebenarnya di dalam roh itu. Nah, jadi yang di luarnya tidak berubah, tapi di dalamnya yang berubah gitu. Dia connection dari spirit, dari roh, dia roh ke soul, ke mind kita, terus baru dia ke impartasikan, baru dia menjadi real ke luarnya. Jadi waktu aku God save, aku pikir waktu Tuhan Yesus tangkap aku saat itu, aku mulai membaca Alkitab itu berbeda. Jadi tadinya kalau aku baca Alkitab itu kan suka ngantuk ya. Maksudnya ngantuk juga sih sekarang kalau baca, tapi waktu saat itu aku berbeda, aku berubah gitu. Dengan when he touch you, Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus menyentuh seseorang itu, dia pasti berubah. Either dia sakit, dia sembuh, dia banyak kan di dalam cerita di Alkitab itu kan, kalau Tuhan Yesus sembuh, jangankan Tuhan Yesus touch saja dia punya garment kan, ujung bajunya aja, jumbai ya, udah sembuh gitu. Apalagi dia touch gitu. Jadi waktu dia touch itu, dia touch aku punya spiritual body, jadi berubah. Jadi ketika aku baca itu Alkitab, firman Tuhan itu dia nggak seperti dulu lagi. Dia seperti kalau aku lihat ada pohon situ, dia pohonnya hidup gitu. Aku bisa
waktu Tuhan Yesus sementara berbicara kepada 12 muridnya, itu aku merasakan aku ada di sana. Itu real gitu, nggak seperti yang aku dengar lagi, tapi itu menjadi real, menjadi nyata di dalam setiap kehidupan aku tuh jadi nyata gitu. Nah di situ aku mulai merasakan ada hubungan intim, ada intimasi, hubungan bahwa Allah itu, Tuhan itu sangat dekat. Tuhan itu bisa kita berbicara, bisa kita bisa kita tanyain kalau kita nggak tahu apa-apa, what's going on, kita bisa tanyain, kita bisa bercakap-cakap seperti sahabat sejati, apalagi kalau dia dianggap Bapa ya, seperti Bapa juga. Jadi seperti Firman bilang, Bapa saja peduli ya, Bapa dunia aja peduli mau kasih, apalagi Bapa di surga. Gitu. Jadi aku merasakan, aku nggak pernah merasakan sentuhan yang Tuhan kasihkan ke aku itu secara aku mau gambarkan secara kata-kata itu nggak bisa. Yang jelas aku cuman bisa mengatakan bahwa it's changed my life. Jadi hidupku jadi berubah. Jadi kalau kita bilang kan bukan aku lagi, tapi Dia yang di dalam aku. Gitu. Jadi itu yang aku mulai mengalami lahir baru. Dan itu juga tantangan demi tantangan aku lewati gitu, bukan semuanya flowery gitu kan, bukan semuanya mulus gitu, karena waktu kita itu kan sekolah ada lah ya, naik kelas, iya, naik kelas gitu ya. Jadi ada exam gitu, jadi ada ujian demi ujian supaya aku itu betul-betul diajar oleh Bapak supaya mengerti bahwa Dia itu betul-betul mengasihi aku. Gitu. Apapun yang aku buat dalam hidup itu Dia tidak membenci aku, Dia tidak pernah membenci aku. Yang diajarkan itu hanya mengasihi gitu. Dan apapun yang terjadi aku tuh nggak pernah jelek di matanya Dia. Makanya Dia panggil aku beloved daughter. Jadi apapun yang terjadi, kesalahan apapun, berapapun kesalahannya aku, malah Dia ngajarkan aku untuk mengampuni gitu. Dia ngajarkan aku untuk mengampuni karena apapun yang aku buat itu Dia nggak datang ke aku terus bilang, oh you did it this, oh I'm gonna punish you. No, not like that. Jadi itulah kasih Tuhan yang aku kadang-kadang beyond, kadang-kadang nggak bisa mengerti dengan akal pikiranku sendiri, karena itu tadi kan orang balik lagi di roh kan, orang manusia ini tidak akan pernah mengerti apa sih yang Tuhan kasihkan pada orang gitu. Tetapi kalau orang mau memberi orang punya diri untuk membuka hati, untuk percaya bahwa apa yang Tuhan buat pada orang itu sebenarnya jauh lebih besar dengan apa yang orang rencanakan gitu. Tapi Dia sangat respect kepada kita. Dia berikan kita opportunity, berikan kita kesempatan untuk take it, untuk jalanin aja dulu gitu. Nah, nanti itu respectnya Bapak kepada kita. Dia nggak kasar, nggak ini. Jadi cuman itu aku mulai pelajari bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, kesalahan-kesalahan apapun yang aku buat, Dia nggak pernah lepas, Dia nggak pernah tinggalin aku. Dia malah selalu ada dan selalu like 24/7, selalu ada, melebihi dari segala-galanya karena Dia Tuhan gitu. Jadi dan Dia sangat mengasihi aku, itu sebabnya Dia mati, dan aku mulai merasakan bahwa kasih Yesus itu betul-betul merubah, betul-betul real gitu, nyata, bukan saja dengar, jadi aku betul-betul mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi, begitu penyayang, begitu pengasih, yang tadinya aku nggak tahu gitu artinya. Aku cuma tahu aku Kristen,
going to church, ya, that's it. Reading Bible if I can, if I cannot, well, I'm just human being. Itu yang dulunya aku pikir. Tapi sekarang puji Tuhan, saya bersyukur sekali karena itu bukan kekuatan aku sendiri. Aku pikir karena kemurahan Tuhan yang kita sebut grace, itu kasih karunia Tuhan, bukan karena aku gagah atau aku kuat atau aku itu jagoan atau aku tuh seperti apa, enggak. Itu semua berdasarkan karena Tuhan itu sangat-sangat baik dan terlalu baik dan sungguh-sungguh baik dan tidak pernah berubah. Itu kasih Tuhan dalam diri kita. Pernah nggak terpikir untuk membuat sebuah lagu tentang perjalanan spiritual yang dialami sebenarnya untuk menyaksikan itu lewat lagu gitu, menyaksikan? Sebenarnya sudah ada beberapa lagu, ya. Sebenarnya sudah ada beberapa lagu yang memang diinspirasikan oleh Roh Kudus, lewat firman Tuhan. Mazmur 23 juga, Tuhan adalah gembalaku, itu juga kita udah pernah rekam sama sama Dedi Galwanta, itu juga grup saya dulu, sama juga ya saya nggak perlu sebut siapa, ya, itu juga ada isi gitar, ada juga Albert Sumlang yang isi dia punya saxophone, ada juga teman aku juga segrup dulu yang main gitar, ya, bagus sekali, ya, sama-sama dulu satu grup, pernah sama-sama dulu, ya, mereka udah bikin lagunya, tetapi itu nggak sampai belum sampai kita jual gitu loh. Maksudnya ya aku ada rencana untuk karena lagu-lagu tuh banyak sekali sekarang, karena aku suka diinspirasikan oleh Tuhan untuk lagu gitu. Kadang-kadang aku lagi di mana terus nyanyi, aku di mana terus disuruh nyanyi, kamu nyanyi. Jadi waktu aku diinspirasikan itu, aku langsung pakai handphone langsung rekam gitu. Jadi dari situ aku dapat lagu-lagunya gitu. Nah, kalau memang di masa depan itu memang ada rencana, aku sendiri akan buka satu pelayanan. Nanti juga kan kita join, ya. Kita akan buka satu pelayanan ke depan untuk non-profit, ya. Dan itu pelayanan juga, dan aku juga memang rencana untuk pelayanan tersebut, aku sementara study di dalamnya, supaya betul-betul pelayanan yang yang mau di-provide, mau disajikan itu betul pelayanan yang murni berdasarkan kekuatan roh gitu. Jadi kita nggak stres, tetapi apa yang kita buat itu betul-betul memberkati dan betul-betul change life gitu, betul-betul change life dan menguntungkan bagi orang lain juga. Begitu juga kita, of course, tapi juga karena firman Tuhan itu kan kita memberi itu karena kita ada gitu, jangan kita memberi terus kita juga babak belur kan gitu. Nah, aku kan tadinya seperti itu. Biasanya aku memberi, terus aku yang ngutang. Ngomongnya nggak boleh ngomong ngutang. Gitu. Jadi biasanya gitu kan, apalagi sifat orang Manado kan. Biar yang penting gali lubang dulu. Baking dulu, gali lubang nanti belakangan kan gitu. Ada kan sifat-sifat Manadonya gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan ajarkan kita untuk memberi dengan sukacita. Maksudnya kita juga memberi dengan apa yang ada gitu. Jangan orang lain punya terus kita beri ke orang lain gitu kan, juga salah gitu. Jadi maksudnya orang lain itu juga kan punya bank gitu. Jadi itu kita ada rencana memang untuk rekaman itu, memang itu ada, itu nggak akan hilang. If God's will, ya. Kalau memang Tuhan berkehendak, aku rasa juga
itu juga karena bagian talenta dari aku. Jadi anytime when it's ready, karena itu tadi aku aku sementara study sekarang, aku sementara berdoa, sementara study, sementara belajar bagaimana menjadi hati hati yang melayani, tapi bukan saja melayani to love God by serving others. Jadi bukan saja melayani dari menyanyi atau sharing the good news, tetapi juga di dalam pelayanan itu ada pelayanan miracle Tuhan yang betul-betul nyata gitu. Ada nggak di Christine melakukan kayak pelayanan juga ketika ada klien gitu? Ada pelayanan juga, iya, mendoakan kliennya atau gimana? Iya, ada satu klien yang aku kerja di facility juga sebagai technical medication, administer medication. Jadi jadi setiap aku membagikan obat-obatan kepada residen, kepada klien-klien tuh residen itu biasanya aku doa, terus aku pelayanan juga, aku tumpang tangan juga, terus speak blessing, speak life, speak healing, kayak begitu gitu. Tapi itu sangat sekali terbatas karena itu agak sangat kita rasa di mana-mana juga harusnya seperti itu ya, karena di sini agak bebas gitu, tapi tetap terbatas gitu karena kita nggak tahu nanti kita disemprot atau apa gitu loh. Jadi waktu kita berdoa juga kita tanya, ayo Christian, kalau kamu orang Kristen, kamu nggak apa-apa kalau aku doa gitu. Jadi aku doa. Jadi ada satu bapak yang sudah meninggal ya, itu bapak itu sampai waktu dia meninggal itu dia ada doa di atas kepalanya itu, dia bilang kalau dia minta sama anaknya, kalau dia sudah meninggal, sudah dikubur, itu doa itu dikasih ke aku gitu. Karena semua metek gitu, metek itu tugas kita yang ngasih itu, cuman aku yang kasih dia obat itu sambil speak that blessing over him. Jadi itu yang dia kasih. Makanya aku taruh di ruangan tamu aku taruh bagus sekali itu yang numbers 6:23 the Lord bless you and keep you, the Lord make his face shine upon you and be gracious to you, and the Lord lift up his countenance upon you and give you shalom, give you peace, give you Jesus, give you Holy Spirit. Itu yang dia kasihkan ke aku, jadi aku taruh di living roomnya aku di sini. Jadi ya kita dan banyak sekali miracle yang terjadi. Ada juga kita punya klien yang sudah meninggal, tapi itu kita komunion tiap hari. Yang tadinya memang dia udah parah, tapi kalau kita komunion tiap hari, dia bisa bertahan sampai 8 bulan. Padahal kalau mau pikir, jadi actually 4 bulan, actually 10 bulan. Dari kita kasih communion tiap hari, kita doain, kita berkati, and at the end dia luar biasa, dia nggak suffer gitu. Kita justru kita nggak kasih morfin sama sekali gitu loh, sampai endingnya itu. Anakku kan ada juga, dia kita nggak sampai kasih dia, bukannya dia boleh kasih morfin, karena kalau dia sakit juga kita bisa kasih bantuan buat itu, karena itu ada di situ untuk dia. Tapi dia waktu dia mau pergi itu dia nggak ada seperti itu, nggak. Jadi kita nggak sempat kasih dia. Yang kita kasih itu cuman communion, perjamuan, cuman anggur itu, tapi anggur kan kita bukan anggur gitu, cuman kayak jus gitu kan. Jus anggur gitu. Jadi kita cuma taruh di bibirnya aja gitu, tapi kita ucap blessing gitu. Sampai
akhirnya dia nggak kita itu private klien aku yang aku cerita itu gitu. Sekarang kalau rindu kita ke oke. Silahkan Christine. Tadi ada mau bilang apa? Bagaimana? Potong. Tadi mau bilang apa kepotong, sorry. Ya enggak. Cuman itu aja. Jadi pelayanan itu juga aku mulai dari pelayanan sini itu sebabnya aku terus terang aku masih sedikit bingung gitu, makanya aku tadi kasih tahu aku masih belajar, aku masih pengen sekali bercakap-cakap dengan Tuhan, sisakan waktu untuk reading the Bible, bercakap-cakap dengan Tuhan, why this, why that, gitu. Aku nanya tapi nggak demanding gitu, karena biasanya hal-hal yang healing gitu, hal-hal yang itu kan itu sudah Tuhan sudah provide gitu. Dari 2000 tahun lalu itu the cost-nya cross itu kayu salib itu kan untuk kita sembuh gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak terjadi di dalam dunia nyata itu membuat aku bertanya-tanya why this, why that. Tapi aku nggak demanding, aku nggak demand Tuhan itu untuk mau jawab aja langsung begitu. Tapi aku mulai melihat bahwa banyak sekali yang Tuhan ajarkan ke aku, bahwa aku sendiri menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak pernah terlambat dan Tuhan itu nggak berlambat-lambat atau sengaja enggak gitu. Sebenarnya bukan juga aku karena aku ada kesalahan, enggak. Tapi karena aku sendiri yang sebenarnya berlambat-lambat gitu. Sehingga kadang-kadang Tuhan nolong tuh sebelum kita bikin, Tuhan udah kasih peringatan. Kadang-kadang kita mesti bikin dulu baru dikasih tahu. Jadi ada sebelum dan ada sesudah gitu. Tapi sama-sama belajar. Untuk kita belajar gitu. Untuk kita sebagai anaknya itu belajar tentang apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Biasanya seperti itu yang terjadi di hidup saya. Iya, nah kita kalau di Manado itu kan kita belajar culture-nya tuh sangat-sangat berbeda gitu. Nah biasanya kalau di Torang itu juga bukan karena culture. Aku minta maaf kalau salah-salah ngomong ya. Tapi apa yang diajarkan dengan Tuhan Yesus ajarkan kepada kita itu sangat-sangat opposite, sangat-sangat bertentangan dengan apa yang kita kasihkan gitu. Jadi kalau di Alkitab itu, kalau kayak Tuhan bilang, I forgive you, you must forgive others, right? Jadi kalau aku memberkati, memaafkan kamu, kamu juga harus memaafkan orang lain gitu. Dan jadi kalau aku menyembuhkan aku memberkati kamu juga harus memberkati orang lain gitu. Kalau orang Manado nyana begitu. Torang kalau boleh torang sonapa torang pakai sendiri. Pakai sendiri atau enggak ada yang nggak mau lihat orang senang kan kalau di Alkitab mengajarkan kalau orang itu dia sukses jangan iri kan, torang malah mendoakan dia gitu. Jadi tambah sukses gitu kan. Itu yang diajarkan sebagai kekristenan gitu. Nah, torang kebanyakan yang torang melakukan itu bertentangan itu, makanya sebenarnya torang sendiri yang taruhkan itu buat torang gitu. Jadi Tuhan itu nggak pernah salah. Tuhan itu jadi torang yang baru belajar, jadi torang masih belum mengerti gitu. Padahal kalau kita duet begitu, Tuhan itu kasihkan kita itu melebihi daripada itu. Itu contohnya misalnya kesehatan yang kita nggak tahu gitu kan, di dalam tubuh kita mungkin ada apa gitu, hal-hal seperti itu dan banyak lagi, ya mungkin berbentuk uang, mungkin berbentuk rumah atau berbentuk apa aja gitu, tanpa kita tahu ada yang kita nggak lihat itu Tuhan siapkan buat kita, yang betul-betul memang mau membagi apa yang Oke, Christine, sekarang kalau misalkan kangen Manado, kangen rumah itu di Pineleng itu apa yang Christine lakukan?
kalau kangen Manado? Karena Eh, tahu saya Christine juga udah lama kan nggak pulang. Karena takut katanya, takut naik pesawat. Itu benar nggak sih Mbak? ya, Takut naik pesawat. well itu Hari gini Mbak, ya takut itu naik sebenarnya pesawat. betul. Bukan, masalahnya begini, kita juga nggak tahu itu ya, kalau nanti kita tahu orang bilang PTSD Traumatik gitu kan, gitu, kenapa? itu trauma. Ya, karena dulu waktu kita nyanyi-nyanyi, waktu kita show, kan kita naik pesawat terus. Itu dulu sampai kalau kita mau naik, itu kalau kita, dulu kita sempat naik ke terakhir-terakhir kita terakhir-terakhir kita show-show terakhir, itu yang memang luar biasa ya, hampir jatuh pesawatnya. Jadi itu kalau karena dia udah luka kan, itu luka di dalam itu luka yang kita tanpa kita lihat. Nah, makanya perlu sekali itu perlu sekali itu pengajaran akan Alkitab, pengajaran apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, itu yang bisa membuat kita itu sembuh. Karena itu biar kita minum obat gak akan bisa sembuh itu penyakitnya. Bukan penyakit yang seperti itu. Itu dia more ke orang punya emotional, more pada orang punya mind gitu. Jadi mindnya yang sakit gitu. Jadi pada saat itu aku hampir jatuh. Makanya aku waktu itu show sama sebelum aku ketemu Lula Drakel. Jadi Lula Drakel itu kalau dia mau show, dia juga takut naik pesawat kan, karena dia hampir jatuh di Surabaya itu. Ngomong tentang dia dikit, jadi dia kalau mau minum, dia kalau mau naik pesawat itu dia harus minum whisky sampai dia mabuk, hampir pingsan begitu, baru dia naik pesawat. Tapi kalau enggak, dia berangkat duluan 1 minggu, baru aku nyusul pakai pesawat gitu. Jadi trauma itu yang memang, jadi aku pernah hampir jatuh dan itu trauma itu yang aku bawa sampai kemana-mana. Tapi puji Tuhan, I think about 2 years ago ya, 2 tahun yang lalu aku merasakan bahwa itu sudah sembuh waktu aku naik pesawat ke Colorado. Bukan California. Colorado, no? Bukan, San Diego. Waktu aku ke San Diego, itu yang aku betul-betul rasakan bahwa roh itu dia kayak dia sentuh aku punya luka gitu, dia sembuh gitu. Jadi aku nggak ada perasaan seperti itu lagi, karena aku pikir aku di penjara gitu, selama ini aku di penjara oleh itu mindset yang aku taruhkan di ketakutan itu tadi gitu. Tapi karena dia free me, jadi Tuhan Yesus kasih aku itu bebas dari itu pikiran itu, sama seperti dia selamatkan aku dulu itu, semua pikiran-pikiran di dalam negatif di dalam pikiran-pikiran aku dulu yang aku sebagai penyanyi nightclub atau apa itu semua di pure, dibersihin gitu. Termasuk ini hal yang seperti ini. Jadi aku sebenarnya nggak takut untuk naik pesawat, hanya lamanya itu nggak tahan gitu loh. I hope cuma 30 menit sampai Manado. Makanya aku lebih senang kalau di Australia, karena Australia kan cuma 5 jam kita nyampe pakai Silk Air gitu. Ini hampir 12 jam di atas. Wow, betul-betul challenge sekali gitu untuk mau pulang itu. Dan dulu biasanya aku suka pulang karena orang tua aku masih ada gitu, anak 2 aku di sana gitu. Tapi kan anak-anak 2 udah di sini. Orang tua aku sudah sudah bersama-sama Tuhan Yesus di atas. Jadi aku udah nggak worry lagi gitu. Cuman memang ada keluarga-keluarga yang di sana yang yang tinggal. Aku masih punya rumah di sana, properti juga masih ada di sana. Jadi belum, masih Indonesianya masih ada. Jadi makanya pakai merah ya. Pulang. Makanya pakai merah. Indonesianya masih ada ya. Iya.
Yeah, I hope they can take that. But Christine, tidak terasa ini sudah hampir 1 jam kita chit-chat. Terima kasih ya, sangat memberkati, sangat menginspirasi apa yang dialami terima Christine. kasih. Terakhir boleh enggak Iya. sepenggal lagu rohani yang katanya lagunya Christine dulu tuh, kalau masih ingat sepenggal aja, mungkin refrainnya atau apa gitu. Lagu rohaninya supaya itu marilah kepadaku yang letih lesu, dan juga ada lagu Tuhan adalah gembalaku. Terserah mau pilih yang mana. Terserah Christine mau pilih yang mana, enak mana gitu. Pasti semua enak karena meneduhkan. Itu lagu diinspirasikan tahun 2008, 2008, 2009. Oh no, 2008. Itu Matius 8 ayat berapa ya? 28 ya? Matius 11 ayat 28 kalau nggak salah ya. I hope it's right, but itu tentang marilah kepadaku yang letih. Tuhan Yesus mengundang, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan gitu. Jadi datang kepada Yesus bagi orang yang susah, orang yang stres, orang yang sakit apa aja gitu. Bahkan butuh penghiburan, datang kepada Yesus. Tuhan mengundang dan dia juga bilang, belajarlah kepadaku karena bebanku, pikul aku yang kuberikan kepadamu, dan belajar karena aku humble in spirit gitu. Jadi roh itu kasih sukacita, damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus mengundang kepada tidak mengenal merek, kepada semua orang lewat lagu ini. Jadi diinspirasikan supaya dibuat lagu ini, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, datang kepadaku, maka engkau akan mengalami change, mengalami damai sejahtera, mengalami joy and peace, mengalami sukacita, mengalami healing, mengalami healing yang keluar dari dalam. Jadi nggak harus cari, nggak harus kayak buat rumah yang bagus-bagus atau apa tapi healing itu ada, tersedia di dalam Yesus. Yang ketika kalau orang yang Kristen, orang sudah menerima lahir baru, itu akan keluar dari dalam, bukan dari luar, kita harus cari-cari. Tapi itulah lagunya. Jadi, tapi di dalam bahasa Inggris, karena waktu Tuhan tangkap aku itu, Tuhan berbahasa Inggris, tapi Tuhan juga berbahasa Indonesia. Tuhan bisa bahasa apa aja. So this is the For the yoke I will give you is easy, and the burden I will give for you is light. Father, Lord of heaven and earth, gentle and humble in spirit, show me great unsearchable thing. Give me great love, joy, peace to my soul. He said, too much to carry. Come to me, all of you, I'll give you rest. He said, too much to carry. Come to me, all of you, and you'll find rest. For the yoke I will give you is easy, and the burden I will put on you is light. For the yoke I will give you is easy, and the burden I will put on you is light. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, sis.
Terima kasih, saya mau nangis loh, Christine. Okay. God bless you. God bless you too. Oke, Sukses salam ya, buat sukses selalu. sukses ya. Salam buat makeup artisnya ya. Siapa itu yang tadi bayarannya paling mahal se Colorado? Iya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih, Christine. Iya. Sukses saja buat suami, salam ya. Ya, dia sudah ketawa-tawa dia. Dan happy anniversary kedua ya. Thank you so much. Gitu kan. God bless. God bless you too. Bye. Thank you. Kalian semuanya, itu dia tadi chit-chat dengan Cicit Mariska dengan Christine Mananeke, dan seperti biasa kita akan lihat tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back with another tip from Marty. Today we're going to talk about something that I'm a really big advocate for, and that is really listening to what other people have to say. And here's the example I'll give. Oftentimes when people are in a work environment, they're sitting at their desk thinking, I know what this problem is over here. I think I'll do this and this. I'll figure out a way to solve that issue. So I call that armchair theory. And here's the best way I can help people illustrate that when we sit at our desk, or we're not in an area and we think we have the answer to the problem, we only see part of that picture. We don't see all of it. So here's a great example. This is, as I share with anybody, I've done this with lots of professionals and people of all walks of life. Here's the setup. This is just addition and subtraction. So imagine you have 5 books, and they're volumes 1 through 5, and they're sitting on a shelf in order, and each book is the same size. They're all 1 inch thick, and they have a 1/8 of an inch front cover, that's a hard cover, and then a 1/8 of an inch back cover, and then the middle 3/4 inches is full of the pages. So you have an 1/8 inch, 3/4 of an inch of pages, and another 1/8 inch. So each book is an inch thick. And a bookworm starts eating its way from the first page on the first book to the last page on the last book. How far does a bookworm travel? And a lot of people, as I tell people too when I'm setting this up, I say, by the way, I got this wrong. But what a lot of people think is, oh, okay, well, we've got 5 books. We have a cover on one end, we have a cover on the other end. So we subtract 1/8 of an inch and 1/8 of an inch from 5 inches, and we're down to 4 3/4. And 98% of the time, that's the answer I get. Sometimes you get a really odd answer. It doesn't make much sense. But that's the thinking that we employ. You say, okay, now that we see it that way, now let's actually do what's called a process walk. When you actually go walk out in an area and actually go see what somebody has to do and then try that process or whatever, all of a sudden we start seeing things we didn't see before. So here is a really good illustration. Here's your volumes 1 through 5, and pretend they're sitting on a shelf, they're sitting on a table, and they're in order. As you notice right now, it's like, oh, guess what? The first page on the first book is on this side, and the last page on the last book is on this side. Ooh, that's different. So instead of the bookworm eating its way from this cover to this cover, it really eats through this cover, through the 3 middle books, and through the last cover. So it's really 3 inches and 1/8 and 1/8. So the answer is 3 1/4. And when people see this, and you physically walk them through this, they'll say, oh, and it's a simple mistake. But the point is that we're all prone to make that. I've done this hundreds of times and no one has ever gotten this right. And it's not about trying to be really smart and clever, it's just realizing that the way our mind thinks is a little different when we're sitting at our desk versus going down and actually doing a job. It's going to be different. People aren't always going to be able to notice all the nuances of some of the things that really happen there. You think, I'll move this piece of equipment. Well, there's a column there. I have to walk around that. Well, I didn't notice that column when I was sitting at my desk thinking, well, this job ought to work. But now I see it's in the way. Now I realize, oh, I see here's an impediment to getting things done. So there's always more to learn when you go out and actually go see what the job is. And the point behind this is we can sit at our desk and think we have the answers. What we really should do is say, I sit at my desk and I had an idea about this, and this is the idea I'd like to float. Now let's go talk with the people that actually work in the area. Say, this is where I'm going with this idea. Where are my blind spots? Can you help try and figure this out? The bit of humility at that point there will do wonders for getting other people on board. So this is a great tool to use to help people realize this is why you go do what's called a process walk. Go actually see what's happening. Don't sit at your desk and think you know it all.
there you go. There's your tip for the day. You have a wonderful day. Don't forget, click one of these buttons here and subscribe, and we'll see you next time. Thank you. Bye-bye.